Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya adalah peserta Graduate Trainee Production APP Akademi Sinarmas. Di sini saya mendapatkan tugas dari trainer saya, yaitu tentang tugas Basic Improvement. Nah, tugas ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sih caranya mengimprove suatu sistem. Maka dari itu saya di sini membuat suatu contoh studi kasus di PTX, di mana pabrik ini adalah pabrik baja, lempengan baja dan maupun gulungan baja. Saya akan tentang ke mesinnya. Nah, dari pendahuluan yang kita bahas, kita harus tahu basic untuk improvement itu apa aja. Pertama, dari penelitian yang kita lakukan, kita harus tahu kita ada di mana. Nah, di sini saya contohnya departemen CRM atau Core Rolling Mill, yaitu untuk membuat baja gulungan. Nah, dari situ kita baca alur proses produksi dari si departemen ini gimana. Nah, kita harus tahu secara mendetail dengan menggunakan flow, proses chart dan lain-lain. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, kemudian kita yang kedua adalah tentukan produknya yang mana yang akan kita teliti. Bagaimana milihnya? Yaitu pilihlah produk yang paling banyak masalahnya. Nah, di sini saya ambil tentang hot roll pickle oil di Continuous Pickling Line Departemen CRM di PTX. Produk hot roll pickle oil gulungan baja yang sudah dibersihkan dari karat dan lain-lain kontaminan lainnya. Kemudian kita cari tahu cacat produksi HRPO ini ada berapa banyak. Nah, di sini totalnya itu 400.000 ton. Dia adalah cacat terbanyak di HRPO ini sebesar 49.000 ton. 10,96% dari total di CRM. Kemudian di mana sih produk HRPO ini dibuat, di lini produksi yang mana? Yaitu di CPL, di mana ada cacat terbesar yaitu sebesar dari stoppage mark. Ini adalah cacat dominan sebesar 57% dari total produk cacat. Ini merupakan cacat yang terbesar. Gimana sih kita tahu? Nanti ada chartnya, akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatannya. Nah, pokoknya kita cari itu dengan tool 7 tool, salah satunya dari Pareto chart. Kemudian setelah kita tahu dari stoppage mark, kita harus mengetahui itu cacat terjadi di mana. Di sini terjadi di mesin flash butt strip welder, yaitu proses penyambungan weld atau welding, pengelasan. Nah, kemudian kita analisis dari fungsional si mesinnya itu, secara kerjanya tuh kayak gimana. Kemudian dianalisis hingga kita tahu mana sih yang benar-benar menyebabkan stoppage mark. Nah, di sini saya menggunakan Machinery Failure Modes and Effect Analysis dari Ford Motor Company, resource-nya. Nah, itu menghasilkan race priority number yang di prioritas itu sebesar 168. Memang si welding clamp dari komponen dari flash butt strip welder ini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi teman-teman harus step by step bagaimana caranya mengetahui root cause-nya, bermula dari teman-teman kenali dulu sistemnya seperti apa. Nah, baru teman-teman kenal. Nah, ini merupakan produk hot roll pickle oil. Teman-teman bisa lihat gambarnya dan spek rata-rata yang terjadi di tahun 2018 waktu saya magang di tempat tersebut. Nah, ini adalah cacat stoppage mark di mana sambungannya tidak tersambung dengan baik. Jadi proses ini adalah lempengan yang sudah diproses dan sebelum itu harus disambung karena memang continuous pickling line diteruskan antara setiap prosesnya. Nah, ini terjadi di komponen tersebut kawan-kawan. Nah, ketika si welding clamp ini tidak bekerja dengan bagus, nanti hasil pengelasan ya tidak akan rapat dengan maksimal, tidak akan baik. Ini adalah masalah yang saya ambil, yang saya temukan. Kita bisa lihat secara grafis bahwa ada beberapa rongga di situ. Kemudian ini ada fishbone ya. Bagaimana terjadinya si stoppage mark ini? Itu saya ambil yang pertama mesin, yang kedua lingkungan, yang ketiga metode, dan yang keempat manusia. Saya jabarkan tuh masalah-masalah yang ada hingga ke akarnya. Pembuatan fishbone ini ada aturannya teman-teman.
Nah, nanti akan saya jelaskan di menit-menit berikutnya. Pokoknya di sini terlihat bahwa welding clamp ini muncul sebanyak 5 kali. Pertama ada di elemen mesin, yang kedua ada di manusia, yang ketiga ada di metode. Ini merupakan hasil analisis berdasarkan wawancara dan juga analisis pribadi. Dengan teman-teman harus datang ke produksi. Ketika teman-teman ingin improve, teman-teman harus tahu seperti apa kondisinya, seperti apa hal yang terjadi, seperti apa cacat tersebut terjadi. Teman-teman jabarkan secara detail, kemudian teman-teman gambarkan dengan menggunakan fishbone ini agar orang-orang mengerti di mana sih letak masalahnya. Kemudian saya melakukan kalkulasi. Teman-teman dalam melakukan improvement harus ada kalkulasinya, yang sebelum dan sesudah. Apabila sebelum terjadi perbaikan, itu downtime mesinnya besar 4 jam. Sedangkan sesudah kita kalkulasikan, yang saya kalkulasikan bahwa terjadi hanya 2 jam 40 menit. Itu merupakan suatu prestasi jika benar-benar dilaksanakan. Nah, ini dia yang saya jadikan tujuan penelitian ketika itu, di mana ini ada kemungkinan downtime mesin dan interval perawatan. Nah, itu ada trade-off-nya, di mana saya lebih ke penjadwalan mesin. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian lanjut ke Pareto chart. Seperti yang tadi saya katakan, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan Pareto chart. Di sini saya memiliki data. Teman-teman bisa lihat ada 27 data. Nah, dari 20 data ini tentunya sangat banyak apabila dimasukkan ke Pareto chart, karena Pareto chart ini hanya mencari mana sih yang diprioritaskan. Maka dari itu teman-teman bisa ambil saja rank 1 sampai 6 teratas yang mendominasi di antara total cacatnya. Di sini saya ambil dari nomor 1 hingga 6. Teman-teman mungkin bisa ambil 1 sampai 7, 8, 9, 10, pokoknya di bawah 10. Oke, di sini saya copy. Karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan diagram Pareto menggunakan Minitab. Minitab sudah saya siapkan dan saya copy ke situ. Kolom 0 ya untuk judulnya. Di sini ada 2 jenis defect dan yang kedua total defect. Jenis defectnya itu berupa keterangan dan totalnya itu berupa angka. Teman-teman pilih quality tools, kemudian pilih Pareto chart. Nah, teman-teman double klik jenis defectnya. Untuk frekuensinya teman-teman isi defectnya, total defectnya dengan data angka. Nah, ini dengan kepercayaan keberhasilannya itu 95%. Ini dibiarkan saja. Lalu oke. Nah, muncullah diagram Pareto yang sudah dibuat oleh Minitab secara otomatis, dimana kolom Y-nya untuk yang garis Y-nya sumbu Y itu menunjukkan total defect dan sumbu X itu menunjukkan si jenis defectnya. Nah, ini kita bisa lihat dari kumulatif persennya 57,6, 21,2%, 11,2%, 4,3%, dan seterusnya hingga 2,5%. Kita bisa lihat bahwa stoppage mark ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 100% ini, sebesar 57,6% di antara yang lain. Kita bisa lihat secara grafis, memang dimulai dari si stoppage mark ini sangat tinggi mulainya. Kemudian jika kita geser ke kanan dan ke kanan, itu kenaikannya hanya sedikit. Perbedaan kumulatifnya hanya sedikit. Nah, ini Pareto ini jadi tujuannya adalah menentukan mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu masalahnya. Nah, di sini kita temukan bahwa stoppage mark memang terbukti secara grafis dia itu memang masalah yang paling besar di antara cacat lainnya. Atau teman-teman bisa pilih lebih dari satu masalah yang ingin diselesaikan, misalnya stoppage mark, bed trim, hingga over pickle. Itu merupakan top 3 dari defect yang ada. Jadi seperti itu fungsinya Pareto chart.